Kita akan lihat bersama, saudara, ada dua hal penting yang kita bisa lihat pada pagi hari ini dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, saudara. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun kepada mereka, pergilah, ibadahlah kepada Tuhan. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tapi Fir'aun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan. Saudara, kita melihat pada pagi hari ini, saudaraku, sampai ayat yang ke-11 itu, bukan demikian kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Bagaimana Fir'aun memberikan syarat. Yang pertama kita melihat bagaimana kamu boleh pergi, kamu boleh beribadah, tapi pergi ibadah di tempat ini saja, di Mesir. Yang kedua, Fir'aun bilang, kamu boleh pergi, tetapi kamu boleh beribadah, tetapi kamu nggak boleh pergi jauh-jauh dari Mesir. Tetapi kemudian yang kita lihat, saudara, bagaimana kemudian Fir'aun berkata ketika di dalam tulah yang ke-9 ini, Bapak Ibu Saudara, tulah yang ke-8, kita melihat bagaimana ketika Musa juga bilang kami mau pergi untuk beribadah kepada Tuhan, Fir'aun bilang Tuhan boleh menyertai kamu, ya, dan hanya laki-laki saja yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini lagi, saudara, syarat yang tidak boleh kita saudara, berkompromi dengan apa yang Fir'aun katakan, dengan apa yang iblis katakan. Ya, bagaimana yang boleh beribadah itu hanya laki-laki saja, yang perempuan, anak-anak tinggal tetapi masih. Saudara, kita tahu, kita diajar bahwa bagaimana satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga juga diselamatkan. Ada amin, saudara. Dan itu harus menjadi target saya dan target saudara. Ini harus menjadi prioritas kita, saudara. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi kita juga harus minta sama Tuhan supaya seluruh keluarga kita diselamatkan. Ada amin, saudara. Bukan hanya sebagian. Dan berapa banyak orang puas dengan keselamatannya diri sendiri, saudara, dan kemudian tidak peduli dengan keselamatan keluarga, yang tidak peduli, istri tidak peduli dengan keselamatan suaminya, istri tidak peduli dengan keselamatan anak-anaknya, atau sebaliknya, anak-anak yang diselamatkan tidak peduli dengan keselamatan orang tuanya. Saudara, tetapi yang kita harus mengerti bahwa ini yang tidak boleh terjadi. Musa nggak mau berkompromi dengan persyaratannya Fir'aun. Musa bilang seluruh keluarga kami harus beribadah. Ada amin, saudara. Seluruh keluarga kami harus keluar dari Mesir. Seluruh keluarga kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami tidak akan tinggalkan satu orang dari keluarga kami yang tinggal di Mesir. Harusnya ini juga yang menjadi tekad kita. Harusnya ini juga menjadi komitmen kita. Ya, saudara, harusnya ini menjadi target kita. Ini harusnya ini menjadi tanggung jawab kita, saudara. Bahwa kita mau bilang kepada diri kita, kita juga mau bilang kepada Tuhan, kita mau bilang kepada dunia, kepada iblis, bahwa tidak ada satu orang pun dari keluarga kami, dari keluarga saya yang tertinggal di Mesir. Semuanya pasti diselamatkan. Ada amin, saudara. Harusnya ini, saudara. Harusnya ini yang menjadi doa kita. Harusnya ini menjadi target kita, saudara. Karena ini yang sedang iblis kerjakan. Kamu boleh selamat, tetapi yang lain tidak. Kamu boleh selamat, tetapi yang lain tetap tinggal di Mesir. Prinsipnya Musa harus menjadi prinsipnya kita. Ya, prinsipnya Musa harus menjadi targetnya saya dan saudara sebagai orang percaya. Saya tidak tahu, saudara, sampai seberapa besar pentingnya targetnya Musa ini dalam hidup kita. Saya nggak ngerti. Tapi buat saya, saudara,
Buat saya ini menjadi sesuatu yang serius. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat serius buat saya. Saya pernah sampaikan bagaimana ketika saya sekolah kita, menjadi doa saya, saudaraku, adalah satu kakak saya, dan Tuhan dengar. Ya, Tuhan dengar doa saya, saudara, doa pergumulan saya. Setiap kali saya berdoa, setiap kali saya masuk dalam jam doa saya, nama itu saya sebutkan, nama itu saya bawa sama Tuhan, nama itu saya tangisi di hadapan. Dan Tuhan dengar doa saya, walaupun caranya sepertinya aduh ampun. Ya, yang saya pernah sampaikan, saudara, bagaimana kakak saya hampir tidak diselamatkan. Dan ini pukulan besar buat papa saya. Dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang depresi, karena kakak saya itu sempat nakal, saudara, obat-obatan, narkoba, pernah masuk penjara, ya, depresi, saudara, ya. Pernah juga dipukul sama batu, saudara. Kakak saya malam-malam pulang dipukul sama batu, kepalanya pecah. Saya bangun-bangun ya, saudara, tengah malam itu darah, saudara. Darah itu nggak ngerti, tapi hidup tuh, saudara. Darah itu bukan netes-netes, darah itu banjir di rumah, sampai ke kamar tuh darah banjir. Nggak ngerti, dipukul sama batu sampai pecah. Dan rupanya itu juga karena itu juga, saudara, ya. Jadi ada sedikit kadang-kala jadi kayak depresi gitu. Normal kita ngobrol normal, nggak apa-apa, tapi kadang-kala dia seperti bagaimana gitu. Sampai beberapa kali mencoba untuk bunuh diri, dan sampai akhirnya terakhir berhasil, saudara. Bayangkan. Dan saat itu, saudara, ya, saat itu saya lagi doa puasa. Saya pernah sampaikan ini, nggak apa-apa supaya diulang lagi, ya, supaya ini menjadi sebuah, sama-sama menjadi target kita. Ini menjadi sebuah yang merangsang kita lagi untuk yang tadinya kita sudah nggak berdoa, yang tadinya kita udah nggak peduli, sekarang kita mau peduli lagi sama keluarga kita. Ada amin, saudara? Peduli dengan keselamatan mereka. Saat itu saya lagi doa puasa 3 hari 3 malam. Dan anehnya, saudara, saat itu saya nggak kuat. Anehnya saat itu nggak kuat. Hari pertama saya sudah nggak kuat, saudara. Masuk di hari kedua, ya, saya bilang, Tuhan, nanti siang mau buka aja. Hari kedua tuh, saudara. Karena kan makan kan siang, ya, saudara. Ada makanan di kantin itu disediakan tuh siang, jatah makan. Tuhan nggak kuat. Tuhan bilang, enggak, kamu mesti kuat. Itu saya nggak ngeroh-ngerohan, saudara. Tetapi saya dapatkan itu. Aku akan berikan sesuatu sama kamu. Aku akan melakukan sesuatu buat kamu. Dan benar, saudara, ketika saya selesai puasa, ya, saudara, saya selesai puasa, saat itu ternyata di hari terakhir itu pergumulan yang hebat sedang terjadi, ya. Perebutan antara sorga dengan neraka, ya, seperti itulah, saudara. Karena hari itu kakak saya minum baygon lagi 1 gelas. Bayangin. Kalau kakak saya minum baygon itu bukan gelas kecil, gelas yang gede itu, yang kayak gini nih, yang segini. Sampai habis. Dan saat itu sudah dying, sudah sekarat. Papa saya terpukul, hamba Tuhan, sudah anaknya minum baygon. Saya buka ini sama bagus saya nggak malu, supaya ini menjadi kesaksian yang hebat. Amin, saudara. Bahwa kuasa doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Kuasa doa itu bisa menarik seseorang yang sudah di pintu neraka, bisa dipindahkan ke surga. Ada amin, saudara. Karena itu yang saya alami, ya. Saat itu ceritanya saya nggak ngerti. Saat itu ceritanya siang apa pagi gitu, Pak. Kakak saya minum, lalu kemudian sekarat gitu, sekarat sampai sore. Rupanya sampai nunggu saya tutup puasa, sudah saya tutup puasa jam 6. Papa mama pergi, ya, sudah dalam kondisi yang sudah nanti sadar nanti gitu. Tapi satu saat kakak saya dalam kondisi kakak perempuan saya disiplin, ya. Kakak saya Geri namanya, ya. Beda 6 tahun sama saya.
Jadi kalau saya 49 berarti dia berapa? 55. Kakak saya bisikin, ya minta ampun sama Tuhan, ya minta ampun sama Tuhan. Kakak saya apa? Coba gimana setan sudah kuasai, ya, setan sudah dalam genggaman tuh sudah. Kakak saya itu sudah ada dalam genggamannya setan. Kakak saya bilang begini, dan itu selalu katanya selalu diucapkan sama orang yang seperti itu. Dia geleng-geleng kepala. Saya dengar beberapa orang, ya, Marilyn Monroe waktu dia OD, saudara, ya. Lalu Billy Graham doakan dia di detik-detik terakhir. Marilyn Monroe bilang begini, "It's too late." Siapa lagi? Selalu jawabannya it's too late, sudah terlambat. Kakak saya juga jawab begitu, it's too apa? Sudah terlambat. Coba. Menurut cerita yang nungguin kakak saya Yeri itu adalah kakak saya yang pendeta Edu sama kakak saya Esther. Tapi detik-detik terakhir sudah, ya, sebelum dia meninggal, dia sempat ini lagi, dia sempat siuman kayak siuman gitu sudah. Lalu dia bilang, kakak berdoa ya, minta ampun ya, didoain mau sudah. Ya. Lalu dia bilang, Tuhan ampuni ya, menangis. Nggak berapa menit kemudian, hebat. Kuasa doa tuh hebat. Amin. Kuasa doa tuh hebat. Tapi masalahnya pertanyaan bukan tentang adakah doa kita bisa menyelamatkan mereka, bukan. Pertanyaannya adalah adakah kita masih mau berdoa buat mereka, itu aja. Pertanyaannya bukan adakah doa kita bisa menyelamatkan keluarga kita, bukan. Pertanyaannya adalah adakah kita sampai hari ini masih mau berdoa. Karena kalau kita masih mau berdoa, maka keselamatan pasti Tuhan kerjakan buat mereka. Fir'aun bilang enggak, laki-lakinya aja. Laki-lakinya aja. Yang kuat kan laki-lakinya. Yang bisa ambil kayu, bakar korban, sembelih, itu kan tugas laki-laki. Oh, Musa nggak mau. Seluruh keluarga, istri, anak-anak, orang tua harus keluar dari Mesir. Kiranya hal ini juga menjadi prinsip saya dan saudara. Ini juga menjadi sesuatu yang serius buat kita. Kadang-kala hal yang seperti ini bisa digantikan dengan kekayaan kita. Kalau kita sudah mulai naik ekonominya, yang kayak gini udah kita lupain. Yang kedua, kalau saudara lihat, Bapak Ibu Saudara, yang juga mau dihalangi, ya saudara, syarat-syarat yang Fir'aun sampaikan, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat, ya. Coba kita baca ayat yang ke-24. Ini juga hati-hati. Kadang-kala kita juga tanpa sadar kita setuju, kita bersalaman, kita bikin deal sama iblis, saudara. Kita setuju, ya saudara. Kita sepaham sama iblis. Ayat 24 sama-sama kita baca ayat 24. 1, 2, 3. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Sekarang beda lagi, hebat ya saudara. Ya udah dah, ya udah. Kamu boleh pergi, anak-anakmu semua juga boleh pergi. Tapi ingat, satu syarat. Syarat yang terakhir, kambing dombamu, lembu sapimu, semua kekayaan tinggal di Mesir. Musa bilang nggak bisa. Inilah sarana kami untuk kami membakar korban, kami beribadah kepada Tuhan. Ini kami pakai, kekayaan kami inilah yang kami pakai. Kami harus bawa, nggak boleh ditinggal. Kalau kami tinggal, kami nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak saudara
Maaf nih saudara, maaf sekali. Terlalu banyak tubuh jiwa roh kita keluar dari Mesir. Betul, puji Tuhan. Tapi maaf saudara, kambing domba kita tertinggal di Mesir. Begitu berat untuk kita beri sama Tuhan. Kita punya, tapi ternyata itu dikuasai sama Mesir. Kalau Mesir yang kuasai kambing domba kita, ternak-ternak Israel, oh yang Mesir pakai buat bikin dosa, pakai buat sembah berhala, pakai buat macam-macam, pakai buat yang menyakiti hati itu. Maaf saudara, kalau kambing domba kita biarkan tertinggal dikuasai sama Mesir, nanti itu akan jadi alat, ya, tanpa kita sadar itu akan jadi alat untuk kita pakai menyakiti hati Tuhan. Apakah itu penyembahan berhala, apakah itu macam-macam. Dan berapa banyak orang bilang, ya udah ada, nggak apa-apa dah. Ya, jadi intinya gini, ikut Tuhan sih ikut Tuhan, tetapi jadi begitu kikir sama Tuhan, jadi begitu perhitungan sama Tuhan, jadi begitu nggak peduli sama Tuhan, ya. Ibadah aja ibadah, tapi urusan yang kayak gituan nggak bisa saudara, nggak bisa. Kekristenan itu identik dengan korban. Ada amin saudara? Kekristenan itu nggak bisa dipisahkan dari korban, karena kekristenan itu lahir dari korban. Kekristenan itu muncul dari korban. Korban siapa? Korban yang mahal, korban dari darah anak domba Allah. Enggak, ini sih saya sama-sama, karena saya juga belajar berkorban, saya juga tahu berkorban, saya juga harus berkorban. Berapa banyak kali kita memisahkan saudaraku, bahwa ibadah ya ibadah, korban ya korban dan ibadah itu jadi satu kesatuan. Suka atau enggak? Makanya ini yang harus jadi pengertiannya Musa, prinsipnya Musa. Ini juga yang harus menjadi prinsipnya kita. Karena prinsipnya Musa ini prinsipnya firman. Tapi berapa banyak orang yang kemudian menganggap bahwa ibadah dan kambing domba itu sesuatu yang terpisah. Enggak bisa. Ada orang bilang begini, saya bukan talentanya loh ya, yang namanya berkorban. Berkorban bukan talenta saudara. Maaf nih saudara, berkorban bukan talenta-talentaan. Talenta itu nyanyi, main musik, talenta. Tapi kalau yang namanya berkorban itu bukan talenta. Maaf, sudah boleh suka, boleh nggak suka. Berkorban itu menjadi sebuah kewajiban. Itu adalah bagian daripada ibadah. Ini bukan bicara tentang talenta. Tolong kita saudara, supaya dua hal ini di mana Fir'aun sedang masuk, ya. Kan kebutuhannya Israel apa? Kebutuhan utama Israel ini apa saudara? Kebutuhan utama Israel adalah keluar dari Mesir. Itulah sebabnya Fir'aun masuk, ya. Boleh kamu keluar, tetapi hanya laki-lakinya saja boleh. Tetapi sebagian besar keluarga tinggal. Yang kedua, kamu boleh pergi, tetapi semua ternak enggak boleh. Yang Tuhan buat sebaliknya, sudah bagaimana orang Mesir waktu mereka keluar, orang-orang Mesir itu lepasin gelang, lepasin kalung, lepasin giwang, anting-anting, semuanya dilepasin, kasih supaya apa? Mereka udah muak sama orang Israel. Muaknya mereka tuh aneh, ya. Tuhan buat seperti itu. Muak, cepat gagian. Ambil marah-marah tapi nyopotin emas. Bagus juga ya saudara, orang marah kayak gitu bagus. Ambil copotin gelang, copotin ini gelang kaki lah, macam-macam kalung, cepat pergi. Tapi sambil dibekelin. Tapi akhirnya Israel sendiri yang terjerat, ya, salah menggunakan. Mereka pakai emas itu buat apa saudara? Buat bikin lembu emas, ya.
Mereka sendiri pakai itu buat bikin lembu emas dan mereka menyembah. Disitulah yang namanya perbuatan dosa yang besar. Ternyata kalau saudara lihat waktu penyembahan penyembahan lembu emas itu bukan cuma dosa penyembahan berhala, tapi juga di situ terjadi yang namanya pesta pora seks. Jadi liar. Ini yang kita belajar, saudara. Ya, ini yang kita belajar bahwa puji Tuhan, saya dan saudara sudah jadi orang percaya, jadi anak Tuhan. Tapi dua hal yang kita harus perhatikan, bahwa kalau kita sudah keluar dari Mesir, tapi pastikan semua juga sudah keluar dari Mesir. Apa itu? Keluarga kita sudah keluar dari Mesir. Dan pastikan juga harta benda kita sudah keluar dari Mesir. Ada amin, saudara. Supaya apa? Jangan sampai itu dikuasai sama Fir'aun. Sampai akhirnya itu nanti dipakai jadi alat untuk Fir'aun menghancurkan kita. Jadi alat dosa. Dan bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ayat 10, kita balik ke ayat 10 ya. Menarik ayat yang ke-10. Saya tertarik dengan ayat yang ke-10 karena ini sesuatu yang saudaraku, kita harus perhatikan juga. Ayat 10 sama-sama kita baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudnya. Fir'aun bilang begini, saudara. Fir'aun bilang begini, ini lancang. Tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anak. Jadi artinya Fir'aun lagi mau bilang begini, Fir'aun itu di atasnya Tuhan. Tuhan boleh mengizinkan kalau aku mengizinkan. Kalau aku tidak mengizinkan, maka Tuhan tidak akan pernah bisa mengizinkan. Sombong. Hati-hati dengan roh kesombongan. Roh kesombongan itu terjadinya ketika pengangkatan itu terjadi. Maaf, saudara. Ketika kita lagi naik, roh kesombongan itu seringkali mengikuti kita. Ketika saya lagi naik, roh kesombongan itu seringkali mengikut kita. Dia tidak akan mengikuti orang yang lagi jalan turun. Tapi dia adalah orang, dia suka menyertai, dia suka ikut andil, dia suka nyusup, dia suka dompleng kalau ada orang yang lagi naik. Naik karirnya, naik ekonominya, naik bisnisnya ya. Ini buat kita semua. Roh kesombongan itu jahat. Roh kesombongan itu menghancurkan. John Lennon pernah bilang begini. John Lennon bilang, dia konser di Manchester. Ya. Dia konser di Manchester. Dia akan bilang begini. Dia bilang begini. Coba nanti besok kita lihat mana yang lebih keren, mana yang lebih terkenal, Yesus atau Beatles. Mana yang lebih digandrungi, Yesus atau Beatles? Karena dia bikin konser sengaja, dia bikin konser hari Minggu. Dia bikin hari Minggu. Dan benar, gereja kosong hari ini. Karena orang pada datang di konsernya Beatles. Dia bangga, ya kan? Ternyata Beatles lebih keren, lebih dibutuhin sama orang Manchester daripada Yesus. Beberapa lama mati sih. Orang bunuh dia. Banyak cerita-cerita seperti itu. Bahkan di YouTube kalau sudah buka juga banyak cerita-cerita tentang kesombongan. Titanic, yang perancang dan pembuat Titanic bilang begini, kalaupun Tuhan mau menenggelamkan Titanic tidak akan pernah bisa tenggelam. Waduh, hebat bisa. Kalaupun Tuhan mau menenggelamkan Titanic, tetapi
Titanic tidak akan pernah tenggelam. Mau tahu ketemu sama kayak es kecil, saudara, ya, es kecil nggak terlalu gede, pikir bisa diterobos, nggak tahu gunung es, saudara, yang ditabrak itu gunung es, tenggelam di hari pertama Titanic ini berlayar. Banyak cerita-cerita seperti itu. Hidup kita tuh karena anugerah. Amin. Hidup kita karena anugerah. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita buat. Tapi kalau semua itu jadi, itu semua karena Tuhan yang buat dalam hidup kita. Tuhan bilang, saya cuma mensaksikan. Saya lupa, saya sudah saksikan waktu saya mau tarik Mika, anak saya dari Amerika. Waktu itu kan COVID ya. Waktu itu COVID belum terlalu serius, dalam bulan-bulan itu belum terlalu serius. Tapi saya sudah bingung, yang sudah Indonesia juga sudah mulai, Indonesia juga belum lockdown, belum PSBB belum. Saya bingung sudah, ini anak ditarik atau enggak. Tapi akhirnya saya putuskan, saya tarik anak ini. Ya, saya balikin, saya pulangin Mika, karena nggak jelas gitu kan. Saudara, tapi yang saya mau cerita begini, hari itu saya buka semua aplikasi pembelian tiket ya, saudara. Dan selalu ketika saya coba beli, udah masukin semua data nama apa semuanya udah dimasukin. Dan ketika saya submit, ketika saya deal gitu ya, beli, mental. Dan saudara harus tahu itu seharian. Saya sudah bilang sama Mika, itu kalau nggak salah hari Jumat, saudara. Hari Sabtu pulang nggak? Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu sana. Karena saya dapat mimpi, saya cuma bilang, Tuhan kasih mimpi sih kalau Mika pulang. Saya dikasih mimpi sama Tuhan. Ya, saya dapat mimpi dari Tuhan, Mika balik ke Cirebon, saudara. Tapi itu tuh sudah orang ya, saya cuma takut gitu. Tuhan kasih mimpi lagi sih. Saya minta mimpi yang kedua, Tuhan nggak kasih, sudah. Yang Tuhan bilang, wis mimpi kasih si baget kira beli kerumu, ya. Gitu. Ya. Jadi ya udah, itu jadi penegasan gitu. Tapi saudara, sepanjang waktu itu saya ada di Jakarta, sepanjang hari itu saudara, saya pegang itu tab saya coba beli lagi, batal, hilang lagi. Saya bilang sama Mika aja yang beli. Kalau beli langsung dari sananya lebih gampang, katanya lebih murah. Ya, coba aja. Dia bilang nggak bisa Pak. Saya suruh istri saya, nggak bisa juga. Sampai sudah sore, sampai sudah malam, akhirnya saya pulang ke Cirebon naik kereta. Waktu itu masih aman-aman sudah. Ya. Dan sudah di kereta itu sudah, saya nggak ngerti, saya cuma iseng-iseng. Masuk sudah, bisa kebeli. Pembeliannya yang anehnya apa? Pembelian yang tadi pagi itu bisa masuk, padahal saya sudah buka yang lainnya. Enggak, yang saya mau bilang begini, minggu depannya itu semua penerbangan tutup. Minggu depannya itu Indonesia lockdown, Jepang lockdown, Amerika lockdown. Hanya selang 1 minggu. Dan saya dengar ada banyak orang-orang, ada kawan saya sampai hari ini saudara, ya sudah lulus di Amerika, ya mau pulang nggak bisa pulang. Katanya udah pakai atasan militer, saya nggak tahu waktu itu ya saudara. Udah pakai atasan militer Indonesia ada di Amerika, nggak bisa pulang. Nggak, Tuhan tuh baik. Kayaknya kalau Mika nggak bisa pulang, kayaknya saya stres saudara. Iya, kayaknya kalau Mika nggak bisa pulang, kayaknya tensi saya naik sudah, bisa stroke saya. Nggak, Tuhan tahu kelemahan saya gitu saudara. Ya kan pikiran ya saudara ya. Dan masalahnya gini saudara, itu kan kampus gede,
kampus gede itu banyak orang yang pulang, jangan tinggal beberapa orang di sana. Akhirnya mereka bilang, biasanya makan sarapan enak, sekarang cuma tinggal kayak gitulah, sudah cuma apa gitu, cuma kentang sama apa gitu, kan kasihan ya. Jadi banyak, maksud saya mau bilang begini, Tuhan tahu kemampuan saya sampai di mana. Kalau sampai hari ini mereka nggak pulang, kayaknya kepala saya agak botak sudah, cabutin. Nggak, maksudnya untuk hal-hal, saya punya uang bisa narik nikah, tapi uang saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak hal, saudara. Kalau kita bisa sampai hari ini, itu bukan karena hebat uangnya kita, bukan karena otaknya kita yang jago, tapi karena Tuhan yang berkekurangan. Amin. Bukan karena kita. Cuma kasih setia Tuhan yang sudah menolong kita sampai hari ini. Jadi tidak boleh ada yang namanya unsur kesombongan. Boleh naik sama-sama ngikut kita. Ketika kita naik, biarlah kita mau bilang semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saya ngamatin, saudara, waktu Mika naik pesawat, saya ngamatin ada radar apa tuh, radar 24. Enggak, ini cuma orang bloon lagi ngomong nih, saudara ya. Saya lihat ini pesawatnya Mika, ini pesawatnya orang. Padahal kan itu jauh-jauhan, saudara. Yang kayak gitu aja, ada tabrakan, itu kan ado, saudara, dasar orang bloon, saudara. Jadi maksudnya gini, saudara, ya kan yang kayak gitu tuh bisa aja ya, saudara. Hidup kita tuh karena anugerah Tuhan. Nggak boleh ada rasa kesombongan. Saya ada sampai hari ini cuma karena ini. Terlalu mudah kita ngalamin seperti Ayub alami. Di satu hari ada berita datang, itu dia hancur, ditabrak. Yang itu kebakaran. Yang ini gasnya meleduk. Kita ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita menyembah.